Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersilaturahim, untuk beribadah salat zuhur berjamaah, sekaligus untuk meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya duduk di depan karena kebetulan juga saya baru datang dari Kendal mengurus pembangunan di sana. Semalam saya berangkat jam 7:30, kemudian sampai Bogor jam 8 tadi pagi, kemudian siap-siap langsung ke sini. Jadi karena belum istirahat, saya mohon maaf tidak berdiri di podium tapi duduk di bangku ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, maka pasti yang ada dalam hati kita adalah rasa rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah tersenyum, mungkin kita setiap hari akan membayangkan betapa indahnya senyum Rasulullah. Kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentraman kepada sahabat, pasti kita pun menginginkan agar mendapatkan ketentraman itu dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Rasulnya, di antaranya dengan membuktikan secara empiris keberangkatan Rasulullah SAW Isra dan Mi'rajnya dari kota Mekah menuju Palestina dan dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Kalau kita perhatikan, apakah tempat-tempat ini tidak bisa dijangkau oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya? Sesungguhnya setiap dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa mendapatkan kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak kita dapatkan di dunia, tapi mungkin kita dan pasti akan mendapatkannya di akhirat. Rasulullah SAW Allah delegasikan bagaimana dijalankan di suatu malam dalam hitungan yang begitu cepatnya dari kota Mekah menuju Palestina. Dan sekarang mungkin dengan kecepatan pesawat bisa saja kita mendapatkan seperti yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Tapi untuk menuju ke Sidratul Muntaha, kita tidak bisa melihatnya
Tapi Rasulullah SAW menceritakannya kepada kita. Beliau menceritakan bertemu dengan Nabi Adam. Beliau menceritakan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Beliau menceritakan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Semuanya diceritakan oleh Rasulullah dengan sangat detail. Ini adalah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengakui Rasulullah SAW secara verbal, tapi Rasulullah SAW diakui secara fisik dan rohnya. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau ini memiliki akhlak yang sangat mulia. Kemuliaan akhlak Rasulullah dibuktikan dengan bagaimana Allah memindahkan Rasulullah dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Dan itu adalah bentuk penghargaan Allah kepada Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kerasulan dalam surat Yasin, ya, Yasin wal Qur'anil Karim wal Qur'anil Hakim, innaka laminal sesungguhnya engkau adalah rasul. Artinya kerasulan Nabi Muhammad diakui oleh Allah. Kalau kita lihat garis besarnya, kenapa Allah mengakui Rasulullah SAW berakhlak begitu mulia, diakui menjadi rasul? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW selalu mengimplementasikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Implementasi perbuatan inilah yang berubah wujud menjadi akhlak. Jadi kalau kita lihat dari hurufnya, khalaqa itu cipta. Kalau ditambah huruf alif, khaliqun, sang pencipta. Kalau ditambah wawu, dia menjadi makhlukun, mim dan wawu, makhlukun, yang diciptakan. Jadi kalau kita berbicara tentang alam semesta ini, ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Nah, untuk menjembatani antara sang pencipta dan yang diciptakan adalah akhlak. Maka akhlak itu adalah sebuah komunikasi antara pencipta dan yang diciptakan. Dalam hal ini, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar orang atau makhluk yang diciptakan mampu mengikuti seluruh aturan Allah. Maka diturunkan Nabi dan Rasul sebagai profil agar orang itu mengikutinya. Maka kalau kita berbicara tentang akhlak, maka kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa kerinduan, rasa cinta semuanya terpatri dari seberapa komunikasi kita dengan Allah dan Rasul. Jadi orang tidak bisa mengatakan saya cinta Rasul, saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasul, hanya diungkapkan dari mulutnya. Karena cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah itu dalam bentuk menjelmakan setiap apa yang dikatakan kemudian diperbuat oleh kita. Itu bentuk cinta. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk makan yang baik, kemudian kita jelmakan apa yang dilakukan Rasulullah, kemudian kita pakai, maka pada saat itu terpatri besar dalam diri kita karena kita makan ini sebagaimana Rasulullah makan. Ilustrasi yang sederhana. Kalau kita punya pasangan hidup, kita punya istri atau kita punya suami, dia punya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Kebiasaan tertentu, pulang dari kantor dia letakkan sepatunya di rak nomor 2, kaos kakinya kemudian dimasukkan di sepatu sebelah kanan. Setelah itu dia mencuci tangan, setelah itu dia pergi ke kamar, dia bersihkan dirinya, dia sholat, dia zikir. Ternyata pasangan hidupnya meninggal. Suatu saat ketika dia melihat rak sepatu itu kosong, yang terbenak dalam dirinya, bagaimana rak sepatu yang biasa diletakkan oleh suaminya itu diletakkan di rak nomor 2. Ketika dia melihat sepatu itu, ada kaos kakinya di sebelah kanan, mengingatkan lagi kepada suami. Ketika dia melihat wastafel, dia ingat lagi kepada suami. Karena ketika sesuatu itu dilakukan, maka itu akan menjadikan sebuah rasa cinta yang tinggi. Maka salat kita barusan,
ketika kita ruku, kita sujud, kita mengingat bahwa ruku sujud kita ini kan bukan karena keinginan kita. Ruku sujud kita ini kan karena perintah Allah. Ketika sebuah perbuatan yang kita lakukan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terpatri rasa cinta. Maka dari awal kita sholat sampai akhir kita sholat, perasaan kayaknya rindu dengan Allah, karena ini perintah Allah, ini perintah Allah. Begitu juga, mohon maaf, dalam pasangan hidup kita. Kadang-kadang kita membutuhkan untuk mengorbankan diri untuk membuktikan cinta kita kepada pasangan hidup. Satu malam sang istri sedang hidangnya manggis. Buah manggisnya tidak ada di Jakarta, adanya di Bintang. Sebagai bentuk rasa tanda cinta dia lakukan. Walaupun sebenarnya tanda cinta itu belum tentu bisa dihargai secara langsung. Pas sampai di rumah sudah nggak senang lagi makan manggisnya. Ini kan sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana membuktikan rasa cinta. Nah, dalam hal ini Bapak Ibrahim, kalau kita berbicara tentang akhlak, maka kita berbicara tentang sesuatu yang mendasar. Bahwa ketika kita berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah, maka tidak ada setiap perbuatan yang kita lakukan kecuali mengingatkan kepada Rasulullah. Mohon maaf, kita kalau menguap itu diperintahkan untuk menutup mulut kita. At-tasa'um. Ya, jadi kalau kita tasa'um, kalau kita menguap kita tutup. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Karena Rasulullah memerintahkan. Apakah hari ini Rasulullah melihat kita? Mungkin melihat, mungkin tidak. Tapi yang jelas bahwa ketika kita tasawuf dan kita menutup tangan kita, itu kita membuktikan bahwa kita sedang mengenang bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Jikalau dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu mengingat dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilakukan oleh Rasulullah, maka sikap itulah yang menjadikan hidup kita ini menjadi tentram dan stabil. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, Al-Quran berbicara tentang akhlak. Maka yang menjadi penekanannya adalah akhlak yang diberikan dalam Al-Quran itu apakah akhlak tingkat advance, elementary atau basic. Jikalau kita perhatikan, sebagian besar dari ayat Al-Quran pembentukan akhlak itu dari yang paling basic, yang paling sederhana. Jadi artinya bahwa ketika sesuatu sudah terjadi sebuah kerusakan, maka mungkin kita akan bertanya, di manakah awal terjadinya sebuah kerusakan? Jadi kalau sebuah mesin sudah rusak, maka kalau kita urut secara forensik, kita akan mengetahui di mana awal terjadinya sebuah kerusakan. Kalau kita punya bangsa Indonesia yang begini besarnya, yang merdeka secara otomatis karena ini adalah hadiah sebagai umat Islam, karena diakui atau tidak diakui, ketika Indonesia merdeka 1945, itu mayoritas adalah umat Islam yang taat kepada Allah dan banyak yang tunduk kepada Allah, bahkan banyak yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kalau kita perhatikan, dekadensi moral sudah terjadi di mana-mana. Seakan-akan para pakar berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sebenarnya ada hal-hal yang sangat basic, sangat sederhana. Dan itu sifatnya preventif. Artinya, kalau hal yang basic sudah tidak bisa dilakukan, maka kemungkinan kesulitan untuk bersifat kuratif dan sebagainya, karena basicnya tidak pernah diperhatikan. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ini ada 5 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun akhlak dalam diri seseorang. Yang pertama adalah jisman lahu daruratihi wa hajatihi. Ketika seseorang ingin membangun akhlak secara individu, secara personal, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan fisik. Ya, kalau kebutuhan fisik itu mata ya, harus dijaga. Kebutuhan fisik punya kaki harus
diolahragakan, harus dijaga. Kalau kebutuhan perut ya, maka dia harus makan dan minum. Itu secara basic. Nah, sudahkah kita memperhatikan dalam sebuah pendidikan karakter atau pendidikan akhlak per individu, apa yang sudah dipenuhi dari kebutuhan yang ada dalam tubuh ini? Contohnya kalau di dalam Islam ya, kita lihat yang sederhana. Yang pertama, dibutuhkan sebuah keseimbangan yang disebut dalam Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 31, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin membangun karakter pribadi setiap orang, perhatikan bagaimana dia membangun tubuhnya. Ketika dia memberikan asupan-asupan makanan dan minuman, apakah asupannya ini stabil atau tidak stabil? Jadi kalau kita lihat ini dari sisi kuantitas apa yang kita konsumsi, apakah dia berlebihan atau kurang? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, kulu min rizqillahi halalan thayyibah. Makanlah dari rezeki Allah, tapi dari rezeki yang halal dan thayyib. Maka ini dari sisi kualitas. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apakah itu berkualitas atau tidak? Kalimat berkualitas ini standarnya adalah halal dan thayyibah menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau kita ingin membangun karakter anak-anak kita secara pribadi, kita ajarkan dia sekolah kepribadian dan sebagainya, tapi pola makannya tidak mampu kita seimbangkan secara kuantitas dan kualitas, maka kita seakan-akan sedang merusak sesuatu yang seharusnya itu diperbaiki. Dan yang ketiga, ada juga yang dengan metodologinya. Contohnya Rasulullah mengatakan, ya sambillah wakul biyaminika wakul mimma yalik. Kalau mau makan, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang paling dekat denganmu. Ketika mendapat hadis ini, saya sempat berpikir lama, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan seseorang kalau mau makan itu apa yang ada di hadapannya. Jadi kalau masih kecil dulu, kita ada acara, biasanya makannya pakai nampan. Nah, kalau pakai nampan itu biasanya ketika diletakkan daging-daging di sebelah kanan kirinya, ya dalam bentuk bulat. Tapi ada beberapa makanan yang diletakkan di kanan dan ada yang di kiri. Kita senangnya makanannya contohnya gado-gado, tapi yang di depan kita digoreng. Itu yang disebut mimma yalika. Makanlah yang ada di hadapanmu, jangan makan seperti ini. Kalau logika kita kan senangnya ini, kenapa makanan ada di sini, kemudian salah satu caranya adalah diputar. Nah, makanya sekarang ada meja putar. Jadi kalau kita mau makanan yang jauh, diputar. Tapi artinya bahwa dalam hadis ini pembelajarannya adalah psikologi. Seseorang ketika dia makan, maka makanlah yang ada di hadapannya. Jangan berpikir yang lain yang tidak ada di hadapannya atau yang mungkin milik orang lain. Mohon maaf kalau lagi reuni, kadang-kadang ada bakwan di sebelah sini, di sebelah sini risol, kita maunya bakwan. Ya, kadang-kadang kita memaksakan kehendak, padahal orang itu sudah ingin makan dan sebagainya. Ini kan artinya bahwa ada hak-hak yang terlanggar di dalam. Nah, dari sini menggambarkan kepada kita bahwa pendidikan individu yang pertama adalah bagaimana pemenuhan fisik kita dari apa yang kita dapatkan dengan cara-cara yang stabil dan normal. Yang pertama, di masalah makanan. Yang kedua adalah aklan lahu mawahibahu wa afaqahu. Bagaimana ketika kita membangun akhlak dalam setiap pribadi harus dibangun dengan kemampuan manusia berpikir secara naluriah dan secara fitrah. Jadi kalau kita lihat manusia ketika dia memiliki mindset yang salah, maka pola hidupnya menjadi salah. Apapun menjadi salah. Jadi kalau mindsetnya selalu berpikir ke kiri jadinya,
maka segala sesuatu yang dilakukan dia akan selalu mengarahkan apa yang dia pikirkan. Nah, kalau seorang anak dalam hal ini pendidikannya tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan akalnya, maka dengan kesalahan asupan akalnya ini akan menjadikan kesalahan dia dalam memanage apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Yang terjadi adalah pemberontakan. Saya tidak mau dengan hadis ini, saya tidak percaya dengan hadis ini, saya tidak mau melakukan hadis itu, saya tidak percaya dengan Quran itu. Kenapa? Karena mindsetnya yang kemudian tidak stabil dan tidak alamiah lagi atau tidak sesuai dengan. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, itu ada satu karakter namanya as-siddiqun, orang-orang yang jujur dan benar. Apapun yang disampaikan dalam Al-Quran, karena Allah yang menciptakan alam semesta, maka dalam hatinya, dalam pikirannya, ketika dia mendengar ayat itu, yang terpatri adalah keyakinan dan kemudian keinginan untuk melakukan. Contohnya, sederhananya, sebentar lagi kita akan melaksanakan siam Ramadan. Ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditentukan atas kalian untuk berpuasa. Ini langsung kembali ke mindset. Kalau mindset dia beriman kepada Allah secara totalitas, dia ingin taat kepada Allah, mendengar ayat ini dia langsung siapkan segala sesuatunya untuk menghadapi Ramadan ini. Tapi bagi orang yang mindsetnya materialistis dalam artian hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat ini dan diterjemahkan dan kemudian dia mulai mencerna, mulai lagi saya akan tersiksa. Saya tidak bisa makan siang, saya tidak bisa begini, saya tidak begitu. Gara-gara Ramadan saya merasa tersiksa. Nah, ini karena masalah mindset. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an ya, surat Yunus ayat 101, faqul inzuru madza fis samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jadi pendidikan akhlak itu adalah pendidikan yang mampu mencerna apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi dengan baik sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Itu yang kedua, pendidikan pribadi yang harus dimiliki oleh setiap dari kita. Yang ketiga adalah an-nafs, ya, masyairaha wa dawafi'aha wa ashwaqiha. Jiwa dan seluruh perasaan yang ada di dalamnya dan bagaimana pengendaliannya serta keinginan-keinginan dan cita-citanya. Jadi di dalam Islam bahwa cita-cita, keinginan dan rasa itu harus di atas koridor-koridor yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Contohnya marah. Apakah Islam melarang manusia untuk marah? Tidak. Selama marahnya itu sesuai dengan ketentuan Allah. Contoh rindu. Apakah seseorang tidak boleh rindu? Boleh. Selama kerinduan itu di atas rel dari apa yang Allah tentukan. Contohnya suami istri rindu, Allah berikan. Seorang anak rindu dengan orang tuanya, Allah bolehkan. Tapi kalau seandainya dia rindu kepada sesuatu atau seseorang yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kepada kemaksiatan-kemaksiatan, maka kerinduan itu sudah tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Rindu berbuat maksiat, rindu ingin berbuat kezaliman, nah, itu kan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi di dalam setiap pribadi bahwa mari kita berusaha mendeteksi kalau kita punya rasa kita ini sudah sesuai dengan ketentuan Allah atau belum. Contohnya, kalau anak kita itu punya kesenangan, senangnya apa kira-kira? Mohon maaf ya, ada orang yang punya kesenangan itu positif, tapi ada juga yang punya kesenangan itu negatif. Kesenangannya itu contohnya ngejek orang, kesenangannya contohnya memfitnah orang, kesenangannya itu membuat susah orang. Kan ada yang seperti itu. Ini kan menggambarkan bahwa karakter yang ada di dalam diri manusia yang berkaitan dengan seluruh perasaannya itu harus diurut satu-satu, dilihat apakah sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Artinya marah boleh asal sesuai ketentuan Allah. Rindu boleh asal sesuai dengan ketentuan Allah. Benci boleh asal sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Nah, kalau ini tidak pernah dibangun di dalam diri kita, jangan-jangan
Kita benci yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita tidak membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Tentunya Allah mencintai Rasul, kita membenci Rasul. Maka sifat rasa kita ini menjadi salah karena salah dalam menempatkan siapa yang kita cintai dan kita benci. Begitu juga pengendalian dan asywaq. Asywaq itu masuk dalam kategori cita-cita. Jadi jangan sampai anak kita ini punya cita-cita tidak terkendali. Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Saya sudah besar mau jadi Naruto. Saya sudah besar mau jadi Upin. Kan itu tidak terkendali. Maka di dalam Islam setiap orang dianjurkan untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang muhsin. Dan itu harus selalu didengungkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia mampu memahami sesungguhnya cita-cita dia yang paling mulia adalah cita-cita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun pekerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pembangunan akhlak dari sisi kekeluargaan. Tadi secara pribadi ada 3 ya. Pribadi, fisik, kemudian akal, dan yang ketiga adalah jiwa. Untuk keluarga, maka yang pertama adalah al-alaqatu bainaz zawjain. Pembentukan akhlak keluarga yang pertama adalah bagaimana membangun komunikasi seorang suami dengan istri, istri dengan suami. Jadi kalau kita mau melihat sederhananya, Rasulullah berhadapan dengan Aisyah bagaimana? Aisyah berhadapan dengan Rasulullah bagaimana? Kalau ini mampu kita cerna, maka kita akan bisa mengetahui apa yang disebut dengan hak dan kewajiban. Mohon maaf, banyaknya terjadi kerusakan di antara pasangan suami istri ini karena hak dan kewajibannya itu tukar-tukar. Jadi ada hak istri, kewajiban suami. Ada hak suami, kewajiban istri. Karena tidak mengenal hak dan kewajiban, kadang-kadang ditukar. Itu haknya suami, tapi istri mau jadi haknya dia. Akhirnya kemudian menjadi berantakan. Nah, ini yang kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana hak-hak antara suami dan istri. Karena ini adalah landasan dari sebuah keluarga. Yang kedua adalah al-alaqatu bainal abawaini wal aulad. Bagaimana cara berkomunikasi antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Coba kalau kita lihat di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya hampir tenggelam karena ingkar kepada Allah, itu masih terus memanggil anaknya, ya bunayya kam ma'ana, ya bunayya kam ma'ana, naik sini naik sini. Yang dilakukan oleh Nabi Nuh dengan kondisi apapun yang terjadi dengan anak, dia memanggil dengan panggilan-panggilan kasih sayang. Begitu juga contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, punya ayah yang selalu menzalimi dirinya, yang selalu memarahi dirinya. Tapi ketika memanggilnya apa? Ya abadi, ya abadi, ya abadi, wahai ayah tercinta, wahai ayah tercinta. Jadi kalau kita lihat pola bagaimana seseorang dalam keluarga itu bisa menghargai seorang ayah sebagai seorang ayah dan bisa menghargai anak sebagai seorang anak, itu adalah pundi bagaimana membangun sebuah akhlak dalam keluarga. Mohon maaf, kalau kita sering lihat di televisi, karena begitu banyaknya orang sudah memanggil ayahnya dengan namanya, memanggil ibunya dengan namanya, sehingga kita sulit sekali untuk melihat sebenarnya hubungan dia itu hubungan apa. Tapi dalam Islam itu dijelaskan sedemikian ini. Makanya Luqmanul Hakim ketika memanggil anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Panggilan-panggilan yang indah. Ternyata alat komunikasi inilah yang membangun kekuatan keluarga. Yang ketiga adalah al-alaqatu bainal aqarib wal maharim. Menjaga kerabat dan orang-orang yang terdekat. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah keluarga, maka yang harus diperhatikan 3 pola tadi. Pola pasangan suami istri, pola antara anak dengan orang tua dengan anak, pola antara keluarga dengan orang di sekelilingnya. Dan itu dijelaskan sangat detail dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW mengkategorikan hal itu dengan kualitas keimanan. Contohnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka dia wajib menghormati tetangganya. Artinya, kenapa tetangga tamu itu bisa masuk dalam konotasi iman kepada Allah dan hari akhirat? Di sini bahwa kebaikan kepada orang di sekelilingnya itu membangun sebuah akhlak yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang ketiga, konsep pembangunan akhlak di dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pertama fi adabihi wa muamalatihi. Bagaimana membangun etika, berkomunikasi, sopan santun dan cara-cara dalam pelaksanaannya. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini punya norma, punya etika, punya sopan santun, apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena jikalau komponen ini sudah tidak ada, maka secara otomatis akhlak itu akan hancur, masyarakat ini akan hancur. Kemudian yang kedua adalah fil iktisab wa muamalatihi. Bagaimana cara manusia berbisnis dan bertransaksi untuk pemenuhan kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang berakhlak itu adalah masyarakat yang ketika dia bertransaksi, dia saling menguntungkan, tidak menzolimi, dan memberikan kesenangan satu sama lain. Itu dalam konsepsi transaksi di dalam Islam. Nah, kalau seandainya, mohon maaf, terkadang kita pergi ke pasar. Di pasar itu harga sudah tidak stabil, kezoliman harga sedemikian rupa dan sebagainya, permainan sudah sedemikian rupa. Maka ini menggambarkan salah satu kerusakan bentuk moral dan akhlak dari sebuah masyarakat. Maka bisa dilihat bagaimana akhlak dari masyarakat ini. Yang pertama dari etika sopan santunnya, yang kedua dari bagaimana cara bertransaksi dalam setiap bisnis-bisnis. Dan yang ketiga adalah fi siyasati wa hukmi. Bagaimana dia mengatur strategi-strategi hidupnya dan kemana dia akan mengarahkan dan melandaskan setiap dari strategi hidup itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana Al-Qur'an mengajarkan kita untuk memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan yang keempat adalah pembangunan akhlak yang berkaitan dengan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit, bumi, air, udara, api. Semuanya Allah berikan untuk mengatur agar manusia mampu sejahtera di atas muka bumi. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan melihat seseorang berakhlak ketika dia mampu membangun sebuah kehidupan di atas rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Jadi artinya ini adalah bentuk dari akhlak seorang hamba. Jadi Rasulullah SAW sangat marah kepada orang yang punya tanahnya tidak digarap sama sekali. Itu dalam hadis itu sampai Rasulullah SAW membencinya. Jadi artinya bahwa sebagai seorang muslim itu adalah orang yang produktif. Setiap dari apa yang dia miliki, dia berusaha untuk memberikan manfaat untuk dirinya atau orang lain. Maka dari tanahnya, dari airnya, dari udaranya, dari apinya, semuanya harus bermanfaat untuk kehidupan manusia banyak. Makanya kemudian manusia itu disebut sebagai khalifatullah. Dan ketika dia melaksanakan fungsi-fungsinya itu, dia adalah orang yang berakhlak kepada Allah dari sisi bagaimana dia mengembangkan apa yang Allah berikan dari rezeki-rezekinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia berakhlak dari sisi ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semakin dia mampu berinteraksi bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya, semakin dia mampu mengetahui Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi dirinya dan dalam setiap aktivitas hariannya, maka itu menggambarkan dia adalah orang yang berakhlak. Maka ini adalah 5 komponen dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk kita bangun secara bersama-sama. Yang pertama, pembangunan akhlak secara pribadi. Yang kedua, pembangunan akhlak secara kekeluargaan. Yang ketiga, pembangunan akhlak secara kemasyarakatan. Yang keempat, pembangunan akhlak dalam berinteraksi dengan alam semesta. Dan yang kelima, pembangunan akhlak dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Nah, kalau ini semua kita bisa kupas di dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka kita bisa menjadi orang yang berakhlak sebagaimana Rasulullah SAW berakhlak. Itulah bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari telah mencerminkan akhlaknya yang begitu tinggi kepada kita,
dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas pada siang hari ini, kita berusaha untuk mereview kembali di manakah kesalahan-kesalahan kita dalam membangun akhlak anak-anak kita atau diri kita, sehingga mudah-mudahan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini kita memiliki landasan yang kuat bagaimana cara untuk berakhlak dengan cerminan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada audiens, apakah ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan? Kalau ada, mungkin kupas sebentar. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Yes. Tadi kita sebutkan bahwa kita diharuskan memakan rezeki yang halal dan thayyib. Apakah dengan demikian berarti Allah juga memberikan rezeki yang haram dan jelek kepada kita? Dan apabila Allah memberikan seperti itu, apakah kita bisa menolaknya? Hampir sebagian besar rezeki Allah itu halal. Rezeki Allah halal itu kemudian menjadi haram karena terjadinya campur tangan yang tidak diperbolehkan. Contohnya yang sederhana, kalau kita makan anggur itu kan boleh, kita beli anggur di pasar itu boleh-boleh saja. Tapi ketika dia sudah diracik khusus, kemudian dia sudah dijadikan sebuah minuman, maka itu menjadi haram kan? Jadi artinya bahwa di dunia ini apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasti bermanfaat dan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang kemudian menjadi haram itu mungkin ada beberapa hal. Pertama, prosesnya. Contohnya boleh mencuri, ada punya orang kemudian diambil, itu proses mengambil hak orang lain. Atau mungkin ada proses di mana tidak sesuai dengan aturan, ya. Ada barang yang tidak boleh dijual beli tapi dijual beli. Ada barang yang harusnya dijual belikan tapi kemudian dia bentuknya lain gitu. Contohnya seperti kalau di kampung itu ijon, ya. Ijon itu contohnya ini nanti durian kalau sudah tumbuh saya beli harganya 300.000, padahal belum jelas tumbuh atau tidak tumbuhnya. Itu kan berarti ada proses yang salah di dalamnya. Atau mungkin tadi, ya, ada memang benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tapi kemudian dia diracik menjadi sebuah makanan. Contohnya seperti babi, anjing, sudah jelas-jelas haram. Dia binatang yang Allah ciptakan untuk bagaimana menjadikan siklus kehidupan ini stabil. Ya, artinya adanya babi itu ya agar kotoran-kotoran itu terkurangi. Ya, adanya anjing untuk menjaga kenyamanan, artinya dia bisa dipakai sebagai alat-alat untuk menjaga keamanan, untuk melacak, untuk menjaga kebun dan sebagainya, tapi kemudian dimakan dan sebagainya. Ini kan berarti ada kesalahan fungsional. Jadi artinya bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ke dunia ini sebagian besar bahkan hampir seluruhnya adalah yang halal. Kemudian dia berubah menjadi haram karena ada kesalahan proses, ada kesalahan peletakan, dan ada kesalahan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas pada siang hari ini kita bisa membersihkan hati kita. Jadi tadi dari pertanyaan Pak Bayu ini menggambarkan bahwa ternyata memakan hal yang haram itu berpengaruh terhadap pembentukan akhlak. Artinya ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh, kesulitan dia untuk bisa mencerna apa yang disampaikan dalam Quran, kesulitan juga untuk mencerna apa yang disampaikan dalam hadis Rasulullah. Kesulitan-kesulitan itu karena apa? Karena dalam hal ini apa yang dimakan itu berpengaruh terhadap jiwanya, apa yang dimakan itu berpengaruh terhadap mindsetnya, dan juga akan berpengaruh kepada tubuhnya, karena dia akan menjadikan tubuhnya menjadi malas ibadah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan ya, kita menjaga diri kita dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Mari kita cukupkan ta'lim kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.